Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Baik, adik-adik mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang metodologi kitab tafsir Nahwa Tafsir Mawdu'i li Suwaril Quran Al-Karim karya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Siapa itu Syekh Muhammad Al-Ghazali? Syekh Muhammad Al-Ghazali ini merupakan salah satu mufasir kontemporer. Kalau kita melihat pemikirannya, beliau ini sangat rasional dan kontekstual. Beliau pada zamannya itu mendapat julukan sebagai sang mujadid ya, sebagai sang pembaharu. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1917 Masehi dan wafat pada tahun 1996 Masehi. Kalau kita melihat riwayat pendidikannya, beliau ini memang sejak kecil ya, dari kecil beliau sangat intens dengan Al-Quran, dengan kajian Al-Quran. Bahkan di usianya, di umur 10 tahun ya, beliau sudah mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Tidak berhenti di situ, beliau juga kalau melihat riwayat pendidikan secara formalnya ya, beliau juga mampu menyelesaikan sekolah dasar, sekolah menengah, sampai pada perguruan tinggi. Beliau kuliah di Universitas Al-Azhar dengan mengambil Fakultas Usuluddin dan Fakultas Bahasa Arab ya. Nah, dari kemampuannya beliau inilah yang nantinya banyak dituangkan di karya-karya beliau, karena memang beliau ini sangat produktif ya. Berbicara mengenai karya beliau, karya Syekh Muhammad Al-Ghazali ya, beliau ini kan memang merupakan salah satu ulama yang sangat produktif ya. Karyanya tidak hanya dalam kajian tafsir saja, tetapi juga kajian di luar tafsir. Nah, karya-karya beliau ini salah satu di antaranya ya adalah ada juga Aqidatul Muslim, Fiqhus Sirah, Hadza Dinuna, Kaifa Nafhamul Islam, Jaddid Hayataka, Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran Al-Karim, Khuluqul Muslim, Al-Mahawir Al-Khamsah lil Quran Al-Karim, Nahwa Tafsir Mawdu'i li Suwaril Quran Al-Karim, dan lain sebagainya. Karya beliau sangat banyak sekali. Nanti saya akan bacakan salah satu atau dua contoh penafsiran beliau ya. Jadi gagasan-gagasan beliau ini sangat luar biasa. Selanjutnya, bagaimana identifikasi fisiologis kitab tafsir Nahwa Tafsir Mawdu'i ini? Oke, kitab tafsir Nahwa Tafsir Mawdu'i li Suwaril Quran Al-Karim ini dicetak pada tahun 1995 Masehi. Ini artinya kitab tafsir ini dicetak setahun sebelum beliau meninggal, karena memang beliau meninggal di tahun 1996 Masehi. Oke, kitab tafsir ini dicetak hanya 1 jilid saja, dan itu mencakup 30 juz ya. Kalau kita belajar kitab-kitab tafsir sebelumnya, itu mungkin jilidnya kan sangat tebal ya, seperti Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, yakni Khawatir Haulal Quran Al-Karim, itu kan sampai 29 jilid ya. Nah, kitab tafsir karya Syekh Muhammad Al-Ghazali ini hanya 1 jilid, dan itu mencakup 30 juz. Nah, kitab tafsir ini disuguhkan dengan nuansa metode tematik ya, nuansa metode tematik. Kalau kita belajar metode tematik itu kan ada dua ya, ada yang dari aspek tema, misalnya perempuan dalam Al-Quran, Al-Mar'ah fil Quran misalnya ya. Nah, berarti sang mufasir melakukan penelusuran terhadap semua pembahasan tentang perempuan di dalam Al-Quran. Itu namanya metode tematik dari aspek tema ya, Al-Mar'ah fil Quran misalnya begitu. Nah, yang kedua, metode tematik bentuk yang kedua itu adalah metode tematik surah. Ini yang diterapkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Metode tematik surah ini berarti sang mufasir melakukan titik tekannya adalah mengungkap makna-makna yang terkandung di dalam surat tersebut ya,
dan menghubungkan antara tema satu dengan tema yang lain, sehingga dalam satu surah ini menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Nah, kitab tafsir Nahwa Tafsir Maudhu'i ini disuguhkan dengan nuansa metode tematik surah ya. Oke, lanjut ya. Kitab tafsir ini disuguhkan dengan bahasa yang ringkas ya, karena 30 juz hanya 1 jilid ya, dengan bahasa yang ringkas. Ketika beliau menafsirkan surah Al-Baqarah saja, itu hanya 15 halaman ya. Kalau kita membaca kitab tafsir yang lain kan hampir 1 jilid itu hanya surah Al-Baqarah saja. Karena kan surah Al-Baqarah ini merupakan surah terpanjang ya. Tetapi berbeda dengan beliau. Beliau ini hanya 15 halaman saja. Nah, bagaimana kemudian langkah kerjanya beliau ya? Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali ini ketika menafsirkan surat ya, karena menggunakan metode tematik surat ya. Ketika menafsirkan surat, itu dengan cara menentukan tema-tema utama pada setiap surat. Misalnya, surah An-Nisa misalnya ya, nanti kalian bisa cek, karena kitabnya juga bisa di-download secara mudah. Misalnya surah An-Nisa ya, kalau kita belajar kitab-kitab yang lain itu kan ketika menafsirkan ayat per ayat ya. Nah, kalau beliau ini tidak, jadi menentukan tema utamanya dulu. Nah, kemudian nanti ada tema-tema di bawah tema utama ya. Nanti di masing-masing tema baru kemudian beliau menjelaskan. Nah, beliau ini menentukan tema-tema terlebih dahulu. Misalnya di surah An-Nisa ya. Saya bacakan Ats-tsulusul awal min suratin Nisa. Jadi, sepertiga awal dari surah An-Nisa itu berbicara tentang anil usrah wa qadhayaha. Jadi berbicara tentang keluarga dan apa yang berhubungan dengannya. Wal usrah hiya al-mujtama' as-shaghir. Jadi yang namanya keluarga itu berarti merupakan masyarakat yang kecil. Jadi sepertiga pertama itu temanya adalah al-usrah wa qadhayaha ya. Temanya tentang keluarga. Nah, keluarga ini adalah al-mujtama' as-shaghir, yakni masyarakat kecil. Watsulutsani al-baqiyani haditsun 'anil ummah wa syu'uniha. Sementara 2/3 yang terakhir, tadi kan sepertiga awal itu tentang keluarga. Nah, 2/3 akhir itu berbicara tentang umat. Kata beliau, wal ummah hiya al-mujtama' al-kabir. Sementara umat ini merupakan masyarakat yang besar. Jadi, sepertiga awal itu berbicara tentang al-mujtama' as-shaghir, masyarakat kecil, yakni adalah keluarga. Sementara 2/3 yang terakhir itu adalah al-ummah, yakni al-mujtama' al-kabir, yakni masyarakat yang besar. Famihwarus surah kulluha al-alaqat al-ijtimaiyah. Nah, tadi kan sepertiga tentang keluarga, 2/3 tentang umat. Yang keluarga mujtama' as-shaghir, masyarakat kecil, yang 2/3 al-ummah itu adalah masyarakat yang besar. Oleh sebab itu, beliau famihwarus surah. Jadi tema utama ya, tema pokok surah itu secara keseluruhan itu berbicara tentang al-alaqat al-ijtimaiyah, yakni hubungan sosial. Jadi begitu ya. Yang kemudian nanti beliau jelaskan tema yang pertama di sepertiga pertama itu kan al-usrah. Nah, baru kemudian beliau jelaskan satu-satu begitu ya. Tetapi tidak kemudian seperti tafsir yang lain. Beliau tidak semua memasukkan ayat-ayat yang berbicara tentang al-usrah misalnya. Tetapi itu nanti akan dipersilahkan kepada pembaca untuk memetakan ya. Memetakan di bawah tema-tema tersebut. Beliau ketika berbicara tentang al-usrah misalnya, kan ayat yang pertama ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian juga di situ ada berbicara tentang poligami ya. Tentang hak-hak anak yatim, tentang poligami itu kan bagian daripada al-usrah ya. Kemudian nanti baru masuk pada al-ummah dan nanti beliau jelaskan ayat-ayat yang berbicara tentang al-ummah. Jadi begitu ya.
Selanjutnya, apa yang melatar belakangi beliau menulis kitab tafsir? Kalau di dalam muqaddimahnya itu beliau jelaskan hadhihi dirasah jadidah dari Al-Qur'an Al-Karim, bahwa karya beliau ini merupakan karya yang menampilkan satu pendekatan baru ya di dalam menafsirkan Al-Quran. Karena memang kitab tafsir sebelumnya kan menggunakan metode tahlili ya, tetapi beliau menyuguhkan penafsirannya dengan menggunakan metode tematik surah begitu ya. Nah, beliau jelaskan juga bahwa karya beliau ini merupakan karya yang diadopsi dari tulisan-tulisan beliau yang terdahulu. Nah, apa yang menyebabkan beliau menafsirkan Al-Quran? Di situ dijelaskan bahwa memang beliau ini sudah mulai belajar Al-Quran itu kan sejak dini ya. Beliau sudah menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz itu di usianya yang 10 tahun. Nah, kemudian beliau memperdalam Al-Quran itu sendiri. Nah, semakin memperdalam, di situ beliau beranggapan bahwa perlu untuk melakukan penafsiran Al-Quran, karena memang kandungan Al-Quran yang sangat luar biasa, yang tidak pernah habis untuk dipelajari. Makanya di situ beliau ingin melakukan pengkajian penafsiran terhadap Al-Quran. Jadi keinginan beliau sendiri ya untuk melakukan penafsiran Al-Quran. Hanya saja memang beliau ini menyuguhkan ya, Muhammad Al-Ghazali ini berusaha menampilkan penafsiran, runtutan penafsiran yang logis. Nah, caranya gimana? Beliau ini menafsirkan antara satu ayat kemudian dihubungkan dengan ayat lainnya, dan juga tema kecil yang dihasilkan dari penafsiran tersebut itu dihubungkan dengan tema kecil yang dihasilkan dari penafsiran ayat selanjutnya. Jadi nanti ditemukan tema sentral ya. Jadi antara satu ayat dengan satu ayat yang lain terdapat satu kesatuan pembahasan secara utuh begitu ya. Itu yang beliau harapkan, sehingga pembaca itu betul-betul memahami apa yang dikandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena memang kalau kita melihat ayat Al-Quran itu kan terlihat pembahasannya loncat-loncat ya, tetapi kalian akan bisa melihat satu kesatuan pembahasan secara utuh apa tema sentral dari surah tersebut itu dengan membaca karya beliau ini ya. Oke, baik, saya berikan contoh penafsiran bagaimana Muhammad Al-Ghazali menafsirkan Al-Quran, menafsirkan surah ya, menafsirkan Al-Quran secara tematik surah. Saya berikan contoh surah Al-Kafirun terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Nah, kata Muhammad Al-Ghazali bahwa makna yang dikukuhkan di sini itu hampir mirip ya. Itu mirip dengan apa yang dikukuhkan di surah yang lain. Walain ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Di situ dikasih footnote surah Al-Baqarah ayat 145. Jadi, apa yang disampaikan di surah Al-Kafirun itu mirip dengan apa yang disampaikan di surah Al-Baqarah ayat 145. Jadi, kalau saya terjemahkan, dan apabila kamu mendatangkan semua ayat Al-Quran kepada orang-orang yang diberi kitab, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau kamu mendatangkan semua ayat Al-Quran kepada Yahudi dan Nasrani, maka maka mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu, dan kamu pun tidak mengikuti kiblat mereka.
Wama ba'duhum, dan sebagian di antara mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Berarti kan sama dengan surah Al-Kafirun ya. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau di dalam menafsirkan Al-Quran tidak hanya bersumber bil ra'yi, tetapi juga menggunakan sumber bil ma'thur, tetapi memang didominasi oleh sumber bil ra'yi ya. Oke, inna tauhid al-aqaid wal madahib mustahil. Jadi ayat di atas menunjukkan bahwa menyatukan akidah, menyatukan madhab itu sebuah hal yang mustahil. Jadi kalau di dunia ini satu keyakinan, Anda memaksakan orang lain memiliki keyakinan yang sama dengan Anda, memiliki madhab yang sama dengan Anda, itu merupakan hal yang mustahil, begitu ya. Nah, karena itu merupakan hal yang mustahil, maka sikap kita bagaimana? Wa minal khairi al-i'tiraf. Maka sikap kita, ya sikap yang terbaik, ya kita harus menghargai ya, harus menghargai adanya perbedaan tersebut. Perbedaan pendapat, adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan gerakan, begitu ya. Wa muwajihatu dzalik bil hikmah wal wa'i, dan kita harus menghadapi adanya perbedaan tersebut ya secara bijak ya, bil hikmah wal wa'i, dan kita harus menyadari itu bahwa kita memang berbeda dan kita tidak bisa memaksakan pendapat, madhab, akidah orang lain seperti apa yang kita pahami, begitu ya. Jadi kita harus menghargai dan menyadari bahwa kita itu memang berbeda. Dengan kita menyadari adanya kita itu berbeda, maka yang terjadi adalah kita menghargai ya. Kalau kita mengetahui, kita menyadari, maka kita akan menghargai adanya perbedaan tersebut. Oke, kata Muhammad Al-Ghazali, waqad hukiya Al-Quran Al-Karim, bahwa Al-Quran Al-Karim itu telah menceritakan, telah dikisahkan oleh Al-Quran sebagian sejarah manusia di dalam surah Hud. Dan juga di dalam surah Hud itu dijelaskan adanya pertikaian yang sengit antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir sepanjang masa, begitu ya. Kemudian thumma qala lin-nabi, kemudian Allah berfirman kepada Nabi, walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Jadi kata Allah, jikalau seandainya jikalau Tuhanmu menghendaki ya, jikalau Tuhanmu menghendaki, laja'ala an-nasa ummatan wahidah, maka akan menjadikan manusia itu umat yang satu. Tetapi yang terjadi apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Yang terjadi mereka selalu berselisih pendapat. Ini artinya memang memang kita tidak bisa memaksakan orang lain memiliki pendapat yang sama dengan kita, begitu ya. Oke, kata Muhammad Al-Ghazali, beliau juga menafsirkan dengan ayat yang lain, illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Ya, ini menunjukkan bahwa penafsiran beliau itu tidak hanya bil ra'yi tetapi bil ma'thur ya. Oke, inna nahnul muslimin, bahwa kita orang-orang muslim, dari pernyataan-pernyataan di atas ya, dari ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa kita orang-orang muslim itu tidaklah berusaha menghapus agama-agama yang berbeda ya, ila mahwil adyan al-mukhalifah. Wa qad ajma'a al-muhaqqiqun ala anna al-islam ma yuqatilu illa man'an lil fitnah wa raddan lil udwan. Bahwa ulama-ulama muhaqqiqun ya, itu telah bersepakat bahwa sesungguhnya Islam itu, ajaran Islam itu tidak memerangi kecuali memang dalam rangka untuk mencegah fitnah. Jadi Islam itu tidak pernah memerangi agama lain,
itu kecuali memang dalam rangka mencegah fitnah dan menolak permusuhan. Jadi kalau orang lain tidak memerangi kita tidak akan memerangi orang lain. Tapi Islam itu memerangi orang lain itu dalam rangka untuk mencegah fitnah dan menolak permusuhan. Jadi karena orang tersebut yang memerangi Islam, maka Islam memerangi mereka, begitu ya. Jadi dalam rangka untuk mencegah fitnah dan menolak permusuhan. Karena wa kullu qital lil ikrah ala aqidah, karena setiap peperangan itu memaksakan adanya keyakinan ya, memaksakan keyakinan. Dan itu merupakan bisikan syaitan dan kediktatoran pemimpin ya. Jadi adanya peperangan itu menunjukkan adanya kediktatoran pemimpin, dan itu berseberangan dengan ajaran Islam itu sendiri ya. Jadi Islam memerangi ketika diperangi, dia tidak akan memerangi kalau orang lain tidak memerangi Islam, begitu ya. Wala natijah lahu illa mazid minal ahqad, dan peperangan itu maksudnya hasilnya pun tidak mendapatkan apa-apa ya dari peperangan tersebut, kecuali hanya menambah permusuhan, begitu. Makanya Islam tidak menghendaki adanya peperangan ya, tetapi Islam memerangi hanya dalam rangka untuk menolak karena diperangi, maka Islam memerangi, gitu ya. Oke, walidzalik, yang demikian itu, oleh sebab itu dalam surah ini ada pengulangan ya, di ayat yang keempat sampai ayat keberapa ya, sampai terakhir ya. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Terus ayat lanjutannya, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Agamaku, agamamu, agamaku. Ini kan berarti ada pengulangan. Nah, kata beliau, inna hadhihi surah, bahwa surah ini, surah Al-Kafirun ini merupakan sikap yang tegas ya, yang sangat tegas mengenai hubungan antar negara, hubungan internasional, hubungan sosial ya. Maka falana a'tarifu bi ta'addudil adyan, maka sikap kita ya harus menghargai ya adanya perbedaan agama, adanya keragaman agama. Maka yang kita itu harus mari kita budayakan berdebat dengan cara yang baik ya, dan juga berdialog secara santun. Selama ini mungkin kenapa masih ada bersitegang antar agama, itu karena memang tidak adanya dialog yang santun, tidak adanya membudayakan berdebat secara baik ya, sehingga antar agama saling mencurigai, begitu ya. Seharusnya kan sikap kita, kata Muhammad Al-Ghazali, ya harus menghargai adanya perbedaan tersebut ya. Kita harus menghargai agama lain, dan agama lain pun juga harus menghargai agama kita. Jadi kalau sama-sama menghargai, kalau kita menyadari bahwa memang kita itu berbeda, maka ya tidak mungkin terjadi permusuhan ya, karena kan memang kita berbeda, begitu ya. Kita tidak bisa memaksakan orang lain memiliki pendapat yang sama dengan kita, begitu ya. Jadi memang beliau tidak menafsirkan pada umumnya mufasir, karena memang kitab-kitab tafsir yang kita pelajari selama ini memang kitab-kitab tafsir yang ditulis secara tahlili ya. Kitabnya Muhammad Al-Ghazali saja yang kita pelajari dengan menggunakan
nuansa tematik surah ya. Jadi ya beliau tidak menafsirkan satu persatu, ayat per ayat ya, tetapi beliau lebih kepada apa tema utama di dalam ayat ini, dan kemudian beliau menyampaikan, menggali makna yang ada di dalam surah tersebut ya. Selanjutnya, saya berikan contoh penafsiran Muhammad Al-Ghazali di dalam menafsirkan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila ketika datang kemenangan Allah, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia masuk ke agama Allah, artinya masuk Islam dengan berbondong-bondong ya. Jadi mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, kata Muhammad Al-Ghazali, hadhihi surah nazalat fi awakhir umrin Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa surah ini turun ketika di akhir kehidupan Nabi Muhammad ya, di akhir usia Nabi Muhammad. Waqad fuhima minha, dari surah ini dapat dipahami ya, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat-sahabatnya ya. Jadi seperti Umar, sahabat-sahabat yang lain itu kan berbahagia ya dengan turunnya surah ini, tetapi tidak terjadi dengan sahabat Umar ya. Beliau malah sedih ketika turunnya ayat ini. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa surah ini itu memberitahukan bahwa akan wafatnya Nabi Muhammad. Oke, karena sudah mendekati ajalnya, mendekati wafatnya, falyasta'idu lidzalik bituli tasbih wal istighfar. Maka karena itu hendaknya beliau ini bersiap-siap ya, bersiap-siap dengan memperpanjang tasbih dan istighfar. Oke, wan nasru alladhi jaa waqa'a ba'da tasaqutil asnam wa dhahabi daulatiha. Nah, kemenangan yang datang ini ya, itu terjadi setelah dihancurkannya berhala-berhala. Jadi kalau kalian masih mengingat peristiwa Fathu Mekkah, jadi peristiwa Fathu Mekkah itu kan ketika Islam sudah menang ya, penaklukan kota Mekkah, di mana masyarakat muslim pada saat itu berbondong-bondong datang ke Mekkah ya. Itu peristiwa Fathu Mekkah. Jadi kemenangan yang datang ini itu terjadi setelah dihancurkannya berhala-berhala. Jadi ketika peristiwa Fathu Mekkah, Nabi Muhammad bersama para sahabat itu menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya ya. Dan itu bukti kemenangan ya, kemenangan Islam. Nah, dan juga hilangnya kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. وامتلاء الآفاق بالمؤذنين يعلنون ليلا ونهارا أن الله واحد ya. Dan azan telah memenuhi segala penjuru malam dan siang ya. Apa yang disampaikan, apa yang didengungkan, Anallah wahid, bahwa Allah ini satu. Jadi selama ini kan orang-orang muslim itu kan dilarang ya ke Ka'bah oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika peristiwa Fathu Mekkah di mana Islam sudah mengalami kemenangan, maka di situ umat Islam ya siang maupun malam menyerukan Anallah wahid, bahwa Allah ini satu. Wa annal hijarah al-ma'budah, sementara batu yang disembah itu lebih maslahat ya, digunakan untuk lirasfit turuq au binaidur, untuk sebagai pengeras jalan atau untuk membangun rumah, itu lebih maslahat ya ketimbang batu itu dijadikan untuk sesembahan. Karena yang berhak disembah adalah Allah, Anallah wahid. Begitu ya.
Oke, saya persingkat ya. Nah, di bawah ya, saya persingkat satu paragraf. Qad taqul, mungkin ada yang bertanya, kata Muhammad Al-Ghazali. Wa madza law tala umruhu hatta yastamti'u bin nasri alladhi ahraza, begitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa wa madza law tala umruhu, jadi apa ya, beliau ini kan sudah berjerih payah mengajak orang-orang untuk masuk Islam selama kurang lebih 23 tahun, tetapi ketika sudah mengalami kemenangan, ketika semua orang berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk Islam, tapi yang terjadi Nabi Muhammad malah wafat, begitu ya. Jadi kalau saya terjemahkan mungkin seperti ini. Qad taqul, mungkin ada yang bertanya, kata Muhammad Al-Ghazali. Wa madza law tala umruhu, apa salahnya ya jika umur Nabi Muhammad itu lebih panjang sehingga beliau mendengarkan kemenangan yang beliau rintis, begitu ya. Kalau kita sendiri itu kan kalau sudah berjerih payah ya, membanting tulang, itu kan kita ingin menikmati hasil dari jerih payah itu. Tetapi tidak terjadi dengan Nabi Muhammad. Ketika beliau sudah semua berbondong-bondong masuk Muslim, di mana sebelumnya beliau sangat membanting tulang gitu ya, mengajak orang-orang untuk masuk Islam dengan berbagai rintangan tentunya, siksaan dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika sudah banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam, tapi malah Nabi Muhammad meninggalkan kita semua ya, wafat. Nah, kata Muhammad Al-Ghazali, saya menjawab, kata Muhammad Al-Ghazali ya, innama yatamatta'u bin nasri talibi 'uluwi fid dunya. Jadi Nabi Muhammad ini bukanlah mencari kemenangan personal atau ingin mendominasi dunia ya. Berbeda jauh dengan kita ya. Bahkan beliau ini manusia yang sangat sederhana ya. Innahu fi awakhiri umrihi talaba ta'aman li baitihi min tajir Yahudi. Bahkan sesungguhnya Nabi Muhammad itu di akhir kehidupannya untuk mencari makanan ya, untuk kebutuhan rumah tangganya itu dari seorang pedagang Yahudi ya. Fa'aba al-Yahudi illa ayyu'tihi birahnin. Nah, orang Yahudi ini menolaknya kecuali Nabi Muhammad memberikan barang yang digadaikan. Jadi di akhir kehidupannya Nabi Muhammad itu untuk mencari makan saja, untuk mencari makan, kebutuhan makanan untuk keluarganya, itu tidak sampai menggadaikan kepada pedagang Yahudi. Wa kana an-nabi yauma idzin fi qimtis salatah. Padahal pada saat itu kondisinya Nabi Muhammad itu kan ada di pucuk kepemimpinan ya. Artinya kalau kita melihat para penguasa ya, itu kan mereka lebih kepada memanfaatkan kekuasaan itu ya. Tapi tidak terjadi dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada di pucuk kepemimpinan, di mana di situ kan sudah terjadi kemenangan ya. Semua berduyun-duyun masuk Islam. Artinya beliau tidak memanfaatkan kemenangan tersebut ya, tidak memanfaatkan beliau ini kan menjadi ada di pucuk kepemimpinan, sehingga kalau toh beliau meminta, di sini ya kata Muhammad Al-Ghazali, walau anna Rasul kallafa ahad al-aghniya, kalau seandainya Rasul mau meminta salah satu
orang kaya yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu mereka akan dengan senang hatinya ya memberikan harta kekayaannya kepada Nabi Muhammad. Artinya beliau ini tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya, tidak. Bahkan di akhir kehidupannya malah beliau menggadaikan barang yang dimiliki untuk bisa bertahan hidup ya. Lakin Rasul lam yaf'al, tetapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Wa qala lil Yahudi, kata Nabi Muhammad kepada orang Yahudi tersebut, ana aminun fil ardi was sama, bahwa saya ini orang yang paling bisa dipercaya ya, baik di bumi dan di langit. Maka ambillah gadai. Nah, ambillah gadai apa yang kamu inginkan begitu ya. Dan Nabi Muhammad menggadaikan baju besinya ya, baju perangnya, baju besi. Dan wamatan Nabi Muhammad wafat sementara baju besinya masih dalam keadaan tergadai. Ini bedanya dengan kita ya. Jadi kalau kita sudah berjerih payah, itu yang kita harapkan ya, kita menikmati hasil jerih payah tersebut ya, tetapi tidak terjadi dengan Nabi Muhammad. Bahkan di akhir kehidupannya, meskipun beliau ada di pucuk kepemimpinan, ada di situasi di mana beliau ini mungkin memerintahkan sebagian sahabatnya yang kaya dan ataupun yang lain, itu kalau beliau meminta, itu mereka pasti akan memberikan yang lebih dari Nabi Muhammad minta, tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bahkan di salah satu hadis ya, itu kan Nabi Muhammad pernah sholat ya, pada waktu itu sholat bersama para sahabat, dan Umar pada saat itu karena beliau ini ada di shaf yang paling belakangnya Nabi Muhammad, beliau ini mendengar setiap gerakan sholat Nabi Muhammad itu ada suara gesekan ya. Yang kemudian ketika setelah selesai sholat, Umar ini menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, apakah engkau sedang sakit?" begitu ya. Kata Nabi Muhammad, "Tidak." Terus kata Nabi Muhammad, "Kenapa Umar?" Kata Umar, "Saya mendengarkan seperti ada gesekan setiap gerakan Nabi Muhammad, gerakan sholat Nabi Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad membukakan bajunya dan ternyata di perutnya ini banyak batu kerikil ya, yang kenapa diletakkan dibalut di perutnya itu supaya menahan lapar ya. Artinya beliau ini tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Ini yang mungkin harus kita contoh ya, karena kita banyak melihat para penguasa malah memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingan pribadi. Selanjutnya surah Al-Baqarah ya. Ini saya jelaskan secara singkat saja. Jadi ketika beliau Muhammad Al-Ghazali menafsirkan surah Al-Baqarah pun juga dilakukan dengan menyuguhkan penafsiran dengan nuansa tematik ya. Jadi pertama-tama beliau menjelaskan bahwa kondisi yang melatar belakangi turunnya surah Al-Baqarah ini, di mana kondisi pada saat itu Nabi Muhammad beserta para sahabatnya ya, masyarakat muslim ini sedang membangun pondasi masyarakat Islam di Madinah ya, karena setelah hijrah dari Mekah kemudian ke Madinah, di situ beliau membangun masyarakat Islam di Madinah. Nah, ketika di Madinah tersebut, kata Muhammad Al-Ghazali ya, di mana pada saat itu kaum muslimin Nabi Muhammad itu diintai oleh tiga musuh secara bersamaan.
orang kafir Quraisy, orang Yahudi yang ada di Madinah, dan juga orang-orang munafik. Kalau kita melihat surah Al-Baqarah itu kan ada ada misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kan berarti sikap orang-orang kafir ya. Khatamallahu 'ala qulubihim dan seterusnya. Nah, orang-orang munafik ini ayatnya lumayan banyak ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir, ternyata wa ma hum bimu'minin. Jadi mereka mengatakan beriman tetapi mereka sebetulnya tidak beriman. Jadi ada 3 musuh yang mengintai secara bersamaan ketika Nabi Muhammad beserta para sahabatnya membangun pondasi masyarakat Islam di Madinah. Jadi beliau juga menjelaskan di banyak ayatnya ya di dalam surah Al-Baqarah ini bagaimana juga sikap orang-orang Yahudi terhadap ajaran Islam, bagaimana sikap orang-orang Yahudi dalam menerima ajaran nabi-nabi terdahulu begitu ya. Jadi pada prinsipnya penafsiran Muhammad Al-Ghazali ini ingin menyuguhkan penafsiran penafsiran tematik surah sehingga dalam surah ini terdapat tema sentral ya. Jadi antar ayat satu dengan ayat yang lainnya itu ada satu kesatuan pembahasan secara utuh ya. Mungkin selama ini kalau kita membaca ayat Al-Quran itu kan terkesan loncat-loncat pembahasannya, tetapi Muhammad Al-Ghazali dengan nuansa tematik surahnya mampu menyuguhkan penafsiran sehingga si pembaca itu akan mudah memahami apa sebetulnya tema yang terkandung dalam surah tersebut. Karena di situ beliau mampu menyuguhkan penafsiran adanya satu kesatuan pembahasan tema yang utuh ya, tema sentralnya apa. Jadi dan beliau ini tidak bertele-tele ya di dalam menyuguhkan penafsirannya. Mengelompokkan tema terlebih dahulu, misalnya yang surah An-Nisa misalnya itu juga Ats-Tsulusul Awal, bahwa sepertiga awal itu menjelaskan Al-Usrah. Al-Usrah ini adalah masyarakat kecil, Al-Mujtama As-Shaghir. Sementara Wathulutsani Al-Baqiyani 2/3 terakhir itu menjelaskan tentang Al-Ummah, berarti Al-Mujtama Al-Kabir, masyarakat yang besar. Nah, itu kan ada tema-tema ya, yang kemudian kata beliau, ini artinya tema sentral surah An-Nisa itu menjelaskan tentang hubungan sosial ya, al-alaqah al-ijtimaiyah ya, jadi hubungan sosial. Jadi, kemudian beliau menjelaskan terlebih dahulu al-mujtama as-shaghir, al-usrah ya, dimulai dengan hak-hak anak yatim, pernikahan, poligami, waris, itu kan usrah ya. Yang kemudian nanti beliau menjelaskan tentang al-ummah. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam surah tersebut itu ditemukan tema sentralnya gitu ya, dan itu sangat memudahkan pembaca untuk memahami kandungan surah ya, kandungan Al-Quran itu sendiri. Oke, mungkin cukup ya. Jadi metode yang beliau gunakan adalah metode tematik surah. Sumbernya yang beliau gunakan itu bil ma'thur dan bil ra'yi, tapi memang didominasi oleh bil ra'yi. Kemudian apalagi? Jadi penafsiran beliau ini, kalau kita melihat nahwa tafsir maudhu'i ya, menuju tafsir maudhu'i. Jadi karena memang masih menuju ya, jadi kalau kita lihat dengan kacamata tematik yang seutuhnya, memang beliau ini belum menerapkan tematik seutuhnya, tetapi memang dari judulnya kan nahwa ya, nahwa tafsir maudhu'i, menuju tafsir maudhu'i. Tetapi kitab tafsir ini perlu sangat diapresiasi ya, karena memang pada saat itu di mana kitab-kitab tafsir lebih banyak menyuguhkan dengan nuansa tahlili, tetapi beliau menyuguhkan dengan nuansa maudhu'i surah ya, tematik surah.
Oke, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa berdiskusi melalui Zoom. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.